Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Sobarudin MA dan juga teman-teman semua yang kami banggakan. Sebelumnya, saya mau nanya dulu, gimana nih kabarnya teman-teman siang-siang ini untuk menyimak materi kita pada kelompok 4 hari ini? Kayaknya masih belum semangat nih teman-teman. Jadi mungkin aku di sini mau membakar semangat teman-teman. Jadi kalau bilang selamat siang, nanti teman-teman jawab siang gitu. Paham oke? Jadi tes dulu. Selamat siang teman-teman. Siang. Nah, cakep, karena udah kebakar nih semangatnya, udah pada mau nyimak materi hari ini, maka lanjut selanjutnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Bisa di next. Mungkin selanjutnya ada kata pepatah yang bilang tak kenal maka tak taruh nggak sih? Enggak, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andri Klasya Purwamdia selaku moderator dan juga anggota kelompok dari kelompok 4. Di sini saya ditemani 3 orang hebat. Yang pertama bisa dilihat ada Rizky Amanda Hendriani, dia memiliki hobi melukis dan cita-citanya arsiparis teman-teman. Kemudian yang kedua ada Dinda Latifah Arifah. Di sini dia memiliki hobi mendengarkan lagu dan juga memiliki cita-cita sebagai pustakawan. Dan yang terakhir ada teman saya yaitu Titis Arofa Itilmida. Dia memiliki hobi menyanyi dan memiliki cita-cita jadi arsiparis. Nah, maka udah kenalan nih sama kita semua. Lanjut. Jadi kelompok 4 akan membahas mengenai mungkin bisa di next. Oh, bentar, sabar. Jadi ada pantun dulu mungkin ya, biar teman-teman lebih refreshing. Menggoreng ikan tanpa minyak. Minyak habis ambil di kuali. Mohon berkenan menyimak dengan sepenuh hati. Oke. Jadi kelompok 4 membahas 2 chapter. Yang pertama ialah chapter 10 mengenai dasar komunikasi kelompok dan tim. Tapi sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut, ada video pembahasan mengenai materi kita pada hari ini. Bisa disimak teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah, gimana teman-teman setelah menyimak materi tadi? Makin nggak sabar kan untuk kita mengupas tuntas pada materi di chapter 10 ini. Yang pertama itu terdapat definisi komunikasi kelompok, yang kedua ada prinsip dasar komunikasi kelompok, yang ketiga ada tujuan komunikasi publik, yang keempat klasifikasi kelompok, yang kelima faktor komunikasi kelompok, yang keenam komunikasi kelompok kecil, yang ketujuh keterbatasan dan kekuatan kelompok, yang kedelapan pengaruh budaya dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir yang 9 yaitu komunikasi dalam kelompok kecil. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah definisi komunikasi kelompok. Nah, kalian pasti bingung apakah itu komunikasi kelompok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan pertukaran informasi atau pesan secara langsung yang terjadi secara tatap muka. Dalam teori komunikasi kelompok sendiri diartikan sebagai interaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, seperti rapat, diskusi, ataupun berkumpul. Next. Berikutnya adalah prinsip dasar komunikasi kelompok. Ada interaksi. Interaksi itu merupakan faktor yang penting karena melalui interaksi kita dapat melihat perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain dan individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian adalah waktu. Waktu itu dapat dikatakan sebagai kelompok apabila di dalamnya terjadi interaksi dalam jangka waktu yang panjang. Apabila terjadi interaksi dengan jangka waktu yang panjang, yang singkat, maka bukan dikatakan sebagai kelompok. Yang ketiga adalah jumlah partisipan.
Dalam kelompok itu tidak ada batasan untuk jumlah partisipan. Ada yang 3-8 orang, bahkan ada yang 3-15 orang. Untuk mengatasi perbedaan jumlah anggota kelompok tersebut, maka muncul konsep yang dikenal sebagai smallness, yaitu kemampuan setiap anggota kelompok untuk dapat mengenal dan memberi reaksi terhadap anggota kelompok lainnya. Next. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi kelompok. Yang pertama ada menjalin hubungan sosial. Maksudnya di sini menjalin hubungan sosial antar individu digunakan untuk media menjalin hubungan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Yang kedua ada menyalurkan ide. Kelompok dapat dikatakan inovatif apabila kelompok tersebut aktif dan dapat menyalurkan ide yang ada. Selanjutnya adalah alat terapi diri. Kelompok juga dapat digunakan sebagai media untuk terapi diri. Seperti apabila kita memiliki masalah, maka kita dapat mencurahkannya melalui kelompok tersebut. Kemudian adalah sarana untuk belajar. Kelompok juga dapat digunakan sebagai sarana untuk belajar. Contohnya menjalin interaksi dan bertukar pikiran. Selanjutnya adalah membuat sebuah solusi. Solusi itu merupakan jalan keluar. Dalam mengambil solusi juga harus mempertimbangkan resiko yang ada, dan itu harus didiskusikan dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah menghasilkan sebuah solusi. Next. Faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok. Yang pertama ada ukuran kelompok. Untuk ukuran ideal, pada kelompok bisa mencapai 5 hingga 7 orang. Apabila kelompok memiliki jumlah yang sangat besar, tidak menjamin kelompok tersebut bisa dikatakan kelompok. Karena kelompok besar biasanya hanya beberapa orang saja yang aktif di dalamnya. Kemudian adalah jaringan komunikasi. Kelompok juga dapat digunakan sebagai network atau hubungan, karena melalui hal inilah seseorang yang tergabung dalam kelompok tersebut akan dapat menyalurkan ide dan informasi. Next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Materi selanjutnya adalah pengaruh budaya dalam pengambilan keputusan kelompok. Nah, komunikasi dalam sebuah kelompok itu akan mencerminkan budaya atau culture dari kelompok tersebut, yaitu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hubungan dan interaksi dari setiap anggota dalam kelompoknya. Salah satu contoh budaya yang dijelaskan pada pemaparan kali ini adalah culture kelompok orang Barat. Di sini ada 4. Yang pertama individualisme, ketegasan, kesetaraan, kemajuan, perubahan, percepatan. Yang pertama adalah individualisme. Individualisme itu termasuk salah satu nilai yang kuat dalam lingkungan orang Barat, karena mereka sangat meyakini bahwa setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi mereka sangat menghargai pencapaian dan juga kebebasan dari setiap orang tersebut. Dan dalam proses pengambilan keputusan, mereka memberikan kebebasan dan juga hak kepada setiap orang untuk memberikan pendapatnya dalam proses mencari keputusan tersebut. Yang kedua adalah ketegasan, di mana mereka sangat tegas dalam menyuarakan ide-ide yang mereka miliki, dan juga mereka cenderung lebih tegas ketika sudah mendapatkan titik cerah dalam proses pengambilan keputusan yang telah mereka pertimbangkan secara bersama-sama. Yang ketiga ada kesetaraan, di mana mereka meyakini bahwa setiap orang itu dilahirkan secara setara. Jadi mereka misalnya dalam suatu forum, mereka memiliki hak yang sama untuk berbicara dan memberikan pendapat dalam proses pertimbangan keputusan dalam kelompok. Dan yang terakhir ada kemajuan, perubahan, dan percepatan. Orang Barat itu cenderung sangat suka dengan tindakan dan jawaban yang cepat, dan juga mereka sangat percaya bahwa mereka dapat mengontrol atau mengorganisir semua hal yang mereka miliki, dan mereka lebih percaya kepada masa depan dari kelompok tersebut. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis komunikasi dalam kelompok kecil seperti yang telah dijelaskan. Dalam sebuah kelompok ada beberapa jumlah anggotanya. Dalam kelompok kecil itu bisa sekitar 3 atau lebih kelompok yang di dalamnya terdiri atas interaksi yang dalam satu waktu dan juga memiliki tujuan yang sama, serta mereka saling membagi pemahaman perilaku mereka satu sama lain. Di sini ada jenis komunikasi. Yang pertama ada task communication, di mana mereka berfokus pada informasi dan permasalahan yang mereka hadapi dalam kelompok tersebut. Yang kedua ada procedural communication, di mana jenis komunikasi ini membantu suatu kelompok untuk mengorganisir kelompoknya agar lebih terarah dan tetap berada pada keputusan yang telah mereka sepakati bersama di awal. Yang ketiga ada climate communication. Di sini mereka lebih dari sekedar rekan kerja saja, di mana
bisa lebih baik atau kurang nyaman atau terbuka. Dan mereka lebih berfokus pada menciptakan iklim kelompok yang dapat memotivasi setiap anggota kelompoknya dalam berkontribusi dalam kerjasama kelompok. Dan yang terakhir ada egocentric communication, di mana seperti yang kita ketahui tentang egocentric itu membatasi komunikasi dan memfokuskan komunikasi tersebut kepada satu orang saja, sehingga komunikasi egosentrik ini tidak disarankan bagi kelompok yang mengharapkan komunikasi dua arah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah tadi pada bab 10 sebelumnya telah membahas mengenai komunikasi kelompok, prinsip dasar komunikasi kelompok, tujuan komunikasi publik, dan juga komunikasi kelompok kecil, maka pada bab 11 ini akan membahas mengenai efektivitas komunikasi dalam grup dan juga tim. Pada chapter 11 ini terdapat 4 pembahasan nih teman-teman. Yang pertama yaitu jenis komunikasi tugas, yang kedua definisi komunikasi kepemimpinan, yang ketiga metode pengambilan keputusan, dan yang keempat tahap menyelenggarakan diskusi kelompok. Sebelum lebih jauh, mungkin di sini teman-teman banyak yang belum mengetahui apa itu kelompok tugas. Nah, jadi kelompok tugas ataupun task group ialah pada dasarnya hadir, memiliki tujuan untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan di teman-teman. Nah, pada kelompok tugas ini, kita dapat mengambil contoh yang ada pada perusahaan manufacturing. Pada perusahaan manufacturing, membentuk kelompok tugas ataupun kelompok kendati mutu, yang mana kelompok kendati mutu ini menangani masalah-masalah kualitas yang ada di manufacturing perusahaan tersebut, nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat 5 jenis kelompok tugas. Yang pertama, yaitu tim proyek, di mana tim proyek ini ialah orang yang mempunyai kemampuan khusus yang bekerja satu sama lain pada suatu kelompok. Nah, menurut Gustiandi, tahun 2004 mengatakan terdapat 4 karakteristik dalam tim proyek ini. Yang pertama, yaitu penggerak atau move. Yang kedua, yaitu follow. Ya, follow itu pengikut dari penggerak tersebut. Yang ketiga, yaitu oppose. Oppose itu penentang dari penggerak. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bystand. Bystand itu penyangga, namun dia memiliki opsi lain dari penggerak tersebut. Kemudian yang kedua jenisnya yaitu kelompok fokus. Di mana kelompok fokus ini teman-teman di dalamnya terdapat fasilitator atau moderator yang bertujuan agar anggota dapat mengutarakan ide dan pendapat sesuai permasalahan yang akan dibahas teman-teman nantinya. Selanjutnya yang ketiga itu kelompok brainstorming. Nah, teman-teman mungkin di sini udah nggak asing nih dengan kata-kata brainstorming. Nah, jadi kelompok ini hadir untuk menemukan ide-ide secara spontan nih teman-teman. Jadi memaksimalkan kreativitas yang ada dalam kelompok tersebut. Yang keempat yaitu kelompok penasehat. Dari namanya teman-teman mungkin udah bisa bayangkan nih. Jadi di sini kelompoknya hanya untuk memberi rekomendasi atau membuat nasihat saja terhadap sebuah permasalahan, bukan untuk mengambil keputusan atau membuat kebijakan nih teman-teman. Dan yang terakhir ada kelompok pengambilan keputusan. Jadi kelompok ini hadir dan memiliki tujuan untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah nih teman-teman. Kemudian ada definisi komunikasi kepemimpinan. Apa sih definisi komunikasi kepemimpinan? Jadi komunikasi kepemimpinan itu ialah proses komunikasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh atasan sebagai komunikator kepada bawahannya pada suatu organisasi atau kelompok. Implikasi dari komunikasi kepemimpinan ini ialah seorang pemimpin dapat menerapkan banyak gaya dan juga jenis komunikasi kepemimpinan yang dirasa cocok dengan gaya masing-masing yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, seorang pemimpin harus memiliki jenis serta gaya komunikasi kepemimpinan yang dimilikinya tersendiri. Jadi setiap pemimpin punya gayanya masing-masing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi berikutnya yaitu metode dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam membuat keputusan, terdapat beberapa tahap dan juga melalui proses yang cukup panjang. Untuk membuat keputusan, sebuah kelompok mengembangkan rencana untuk produk baru, menghasilkan rekomendasi untuk orang lain, membuat kebijakan, dan memecahkan masalah. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok harus memiliki metode dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat 4 metode, yaitu yang pertama yaitu metode konsensus, di mana metode ini anggota kelompok bebas mengekspresikan ide-ide mereka dan menyetujui suatu keputusan. Komunikasi untuk mencapai konsensus melibatkan partisipasi yang luas dan seringkali diskusi yang berkepanjangan. Nah, kelebihan dari metode ini
yaitu melibatkan semua anggota sehingga keputusan konsensus dapat meningkatkan kohesi juga kepuasan anggota karena metode ini menghasilkan keputusan baik terhadap proses maupun hasilnya. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu waktu yang dibutuhkan lebih banyak karena digunakan untuk mendengarkan seluruh ide-ide dari anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu metode pemungutan suara, di mana metode ini keputusan dibuat berdasarkan dukungan dari sejumlah anggota kelompok. Kelebihan dari metode ini yaitu efisien. Jadi, jika waktu sudah habis dan jika kelompok itu perlu bergerak lebih lagi, pemungutan suara dapat disarankan. Namun kelemahannya yaitu metode pemungutan suara ini menyebabkan keputusan dukungan dari semua anggota kelompok menimbulkan kayak keirian gitu. Soalnya kan nggak semua orang itu mau memilih keputusan tersebut gitu. Nah, yang ketiga yaitu metode kompromi, di mana para anggota kelompok mengerjakan solusi yang memenuhi kriteria minimum setiap orang, tetapi tidak sebetulnya dapat memuaskan seluruh anggota kelompoknya. Kekurangan dari metode ini yaitu keputusan yang seringkali kurang koheren daripada keputusan yang telah dibuat melalui konsensus, dan terkadang keputusan dari kompromi ini tidak selalu mendapat dukungan dari seluruh anggotanya. Namun metode ini juga memiliki kelebihan yaitu masalah yang dapat diselesaikan secara baik-baik. Kemudian, sebentar. Metode yang keempat yaitu pengaturan otoritas, di mana pada pengaturan otoritas ini seorang individu atau kelompok dengan kekuasaan memberi kelompok tentang apa saja yang harus dilaksanakan, kemudian kelompok mengesahkan keputusan otoritas tersebut. Kekurangan dari metode ini yaitu timbulnya rasa benci antar anggota yang mungkin tidak suka dengan keputusan yang disepakati. Dan juga para anggota merasa ide yang mereka sudah siapkan itu akan berakhir dengan sia-sia. Namun, selain adanya kekurangan, metode ini itu memiliki kelebihan di beberapa situasi, yaitu metode ini itu sangat efisien, sehingga memiliki keutamaan menghemat waktu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tahap penyelenggaraan diskusi kelompok. Nah, diskusi merupakan aktivitas pembelajaran yang pada penerapannya anggota kelompok akan diberi suatu problem atau masalah yang nantinya bisa berbentuk pertanyaan maupun fakta yang akan didiskusikan bersama dalam sebuah kelompok tersebut. Terdapat 7 tahap untuk menyelenggarakan diskusi kelompok. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Nah, pada tahap ini, kelompok harus menentukan masalah apa yang akan dibahas untuk menghindari adanya out of topic dan hanya fokus pada masalah yang mereka diskusikan. Kemudian yaitu yang kedua, analisis masalah, di mana pada tahap ini kelompok mulai mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isu-isu yang dihadapi suatu kelompok. Selama tahap ini, komunikasi antar anggota hanya berfokus pada penyajian dan evaluasi informasi, di mana para anggota harus fokus untuk menyaring informasi. Yang ketiga yaitu menetapkan kriteria. Kriteria merupakan standar yang digunakan anggota untuk mengevaluasi solusi atau keputusan alternatif. Dengan adanya kriteria, para anggota kelompok dapat membuat keputusan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang keempat yaitu menghasilkan solusi, di mana setelah sebuah kelompok memahami isu-isu seputar topiknya dan telah menyetujui kriteria untuk menilai resolusi, fokus kelompok beralih ke menghasilkan keputusan yang mungkin. Yang kelima yaitu tahap evaluasi solusi. Setelah anggota memiliki daftar solusi yang baik berdasarkan penelitian dan brainstorming, tujuannya adalah untuk mengevaluasi masing-masing terhadap kriteria yang ditetapkan pada tahap 3 agenda standar. Solusi yang tidak memenuhi semuanya akan dibuang, sisanya adalah yang memenuhi semua standar yang dianggap penting oleh anggota untuk keputusan yang baik. Tahap keenam yaitu memilih dan melaksanakan keputusan. Tahap ini merupakan implementasi dari solusi yang telah disepakati. Jadi, setelah solusi dievaluasi, maka solusi yang paling terbaik akan menjadi hasil keputusan diskusi tersebut, dan hasil tersebut yang akan dilaksanakan oleh anggota kelompok sesuai dengan hasil diskusinya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengembangkan rencana aksi untuk memantau solusinya. Tanggung jawab terakhir kelompok pengambil keputusan adalah mengembangkan rencana aksi untuk memantau efektivitas solusi mereka dan jika perlu memodifikasinya. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Di sini kita dapat mengambil keputusan dari chapter 10, yaitu komunikasi publik merupakan pertukaran dengan pesan yang banyak orang dalam satu orang, secara organisasi atau di luar organisasi, tatap muka atau melalui media. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi keterbatasan komunikasi publik dalam kelompok, yaitu waktu dan tekanan kesesuaian.
Fitur-fitur yang ada di dalam grup kecil merupakan kohesivitas, ukuran grup, dan struktur kekuatan. Sedangkan untuk kesimpulan di chapter 11 yaitu untuk mengambil sebuah keputusan dalam organisasi terdapat 4 metode yaitu konsensus, pemungutan suara, kompromi, dan aturan otoritas. Sebuah kelompok harusnya memiliki tujuan yang sama dengan harapan jika semua anggota yang ada di dalam kelompok tersebut dapat melaksanakan fungsi organisasi tanpa adanya perselisihan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan ataupun ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua.